Om Swastiastu. Suatu ketika, Raja Hastinapura yang mulia Dhritarashtra mengalami kegundahan karena putra-putranya dan kemenakannya semakin dekat ke kancah pertempuran. Dia tak bisa tenang memikirkan akibatnya akan timbul dari perang besar itu. Tak bisa dimungkirinya, hatinya terpaut pada putra-putranya, terutama Duryodhana yang sangat ia kasihi. Dhritarashtra buta sejak lahir, sehingga ia tak boleh mewarisi kerajaan karena cacatnya itu. Karena tragedi yang menimpa adiknya Pandu, dia akhirnya bisa menduduki singgasana Pururawa dan membalut dirinya dengan busana kebesaran Wangsa Kuru. Cita-cita raja tua yang buta itu adalah bahwa dia tak ingin nasib malangnya menurun pada anak-anaknya. Karena itu dengan segala upaya, ia mengusahakan agar yang kelak menggantikannya sebagai Raja Hastinapura adalah Duryodhana. Meskipun sesungguhnya Yudhishthira yang tepat karena ia adalah keturunan tertua. Sayang sekali, karena berniat membahagiakan anaknya, Dhritarashtra justru menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam nasib yang paling malang. Duryodhana tumbuh dengan kebencian dan iri hati yang perlahan-lahan menghanguskan semua kecerdasannya. Kerajaan Hastinapura telah berdiri sejak masa Pururawa, cucu Batara Candra. Ia berkuasa di bumi di zaman awal Satya Yuga, lebih dari 3 juta tahun lampau. Menguasai semua daratan di muka bumi, Pururawa menjadi pendiri Wangsa Candra, keturunan Dewa Bulan yang menurunkan raja-raja suci di bumi pada waktu itu. Kerajaan itu pada mulanya berdiri sebagai pendamping kerajaan Ikswaku dari dinasti Matahari atau Wangsa Surya, dalam memerintah dunia dan menjaga ketertibannya berdasarkan prinsip-prinsip Weda. Karena itu lambang Surya Chandra senantiasa ada dari zaman ke zaman sejak kala itu. Umat Hindu di Bali selalu menggunakan lambang matahari dan bulan dalam persembahan-persembahan, mengingatkan setiap orang akan sejarah raja-raja dinasti Surya dan Chandra yang memerintah bumi di masa lalu. Akhirnya karena perselisihan keluarga Pandawa dan Kaurawa ini, kerajaan Hastinapura yang usianya sangat lama itu pun dipecah. Duryodhana mewarisi bagian tanah yang subur dan para Pandawa mewarisi Kandawaprastha, sebuah wilayah tandus di sisi lain ibu kota. Beruntung Tuhan Sri Krishna senantiasa bersama mereka. Di mana Tuhan Sri Krishna ada, para dewa dan leluhur yang suci juga akan turut serta. Atas karunia Tuhan, para Pandawa berhasil mengubah daratan tandus Kandawaprastha menjadi sebuah kota baru yang luar biasa megahnya. Para penduduk berdatangan dan hidup dengan nyaman di sana. Karena karunia rohani Tuhan Sri Krishna dan pengorbanan atau yadnya yang dilakukan oleh para Pandawa, kota baru ini bisa menyamai kemewahan surga milik Batara Indra. Kota ini dinamakan Indraprastha. Indraprastha dibuat sendiri oleh Wiswakarma atas perintah dari Tuhan. Kini Indraprastha berlokasi di Delhi, beberapa kilometer saja dari kota baru New Delhi. Singkat cerita, karena iri hati Duryodhana yang semakin membara, perang pun tak terelakkan. Ini yang membuat Dhritarashtra merasa gundah. Ia tak dapat tidur dengan nyenyak. Bagaimana seseorang dapat tidur dengan segudang persoalan yang meraung-raung di dalam kepala? Dalam kegundahannya yang tak tertahan itu, Raja memanggil adik bungsunya, Widura, untuk memberinya nasihat agar kepalanya bisa diajak kompromi. Widura lahir dari perpaduan yang unik. Ayahnya adalah Maharsi Vyasa, satu-satunya keturunan Wangsa Kuru dari Satyawati yang masih hidup saat itu. Dua pewaris tahta Hastinapura, yakni Citranggada dan Wicitrawirya, meninggal karena bencana. Satyawati mengutus putranya yang lain, yakni Resi Vyasa atau Krishna Dwaipayana Vyasa, untuk memberikan keturunan bagi kelanjutan tahta Hastinapura. Pada zaman itu, saudara laki-laki suami boleh menikahi ipar perempuannya. Ini disebut sistem perkawinan Dewarena Sutotpati yang dilarang pada zaman Kali Yuga oleh hukum Weda. Dari Dewi Ambika lahirlah Dhritarashtra yang buta, lantaran Ambika memejamkan mata ketakutan ketika peristiwa pembuahan melalui proses yoga mistik terjadi. Dari Ambalika lahirlah Pandu
seorang raja cerdas namun sakit-sakitan lantaran ibunya cemas dan gugup ketika pembuahan terjadi. Kemudian Ambika dan Ambalika mengirim seorang pelayan untuk menemui Resi Vyasa sebagai pengganti mereka. Dari pelayan yang setia ini, yang tak pernah disebutkan namanya, lahirlah Widura. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Jadi Widura memiliki separuh darah ksatria sehingga ia tak bisa menjadi raja. Bhisma mengangkatnya menjadi Perdana Menteri karena kecerdasannya dan keahliannya dalam moral, agama, dan tata negara. Dalam Mahabharata dinyatakan bahwa Widura menguasai bahasa Latin kuno yang disebut sebagai meleca bahasa. Saat memperingatkan Pangeran Yudhistira mengenai bahaya rumah kardus di Waranawata, Widura menggunakan bahasa meleca bahasa atau bahasa Latin sebagai bahasa isyarat. Ada pula ahli sejarah Weda yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab kuno yang dipakai para penduduk Timur Tengah kala itu. Widura adalah inkarnasi Batarayama, penguasa kematian, hakim bagi roh manusia yang berbuat dosa selama hidup. Batarayama adalah salah satu dari 12 Mahajana atau pribadi mulia yang mengetahui kebenaran tentang Tuhan Sri Krishna. Karena Batarayama selalu berurusan dengan roh orang-orang berdosa, maka suatu hari beliau memohon kepada Tuhan agar sekali waktu diberikan kesempatan untuk mengajarkan kebenaran Weda kepada umat manusia. Tuhan Sri Krishna atau Sri Wisnu mengabulkan permohonan Batarayama dengan cara yang unik. Di zaman sebelum putaran 4 zaman sekarang, seorang resi bernama Mandavya tengah kusuk bermeditasi. Tiba-tiba tentara kerajaan memberangusnya dan menyeretnya ke pengadilan. Ia disangka telah mencuri dan berkomplot dengan maling karena barang curian maling itu dibuang di samping tempat meditasinya. Resi Mandavya pun dihukum dengan cara disiksa. Namun sebelum hukuman itu berlanjut, raja mengetahui permasalahan sebenarnya, lalu membebaskannya. Merasa tak bersalah, Resi Mandavya kemudian menemui Batarayama dan bertanya mengapa dia sampai mengalami musibah seperti itu. Batarayama menjelaskan bahwa tatkala kanak-kanak, Resi Mandavya gemar mempermainkan burung dan serangga. Oleh karena itu, siksaan yang didapatnya adalah karma masa lalunya. Resi Mandavya tidak bisa menerima penjelasan itu. Alasannya adalah karena anak-anak belum mengerti apa itu dosa. Ia kemudian mengutuk Batarayama agar lahir menjadi manusia. Jadi di masa lalu, manusia pun bisa mengutuk dewa karena pada masa itu manusia memiliki kualitas yang sama dengan para dewa. Kemampuan manusia nyaris sama dengan para dewa, bahkan bisa lebih. Akibat kutukan itu, Batarayama dilahirkan menjadi manusia, dikenal dengan nama Widura. Karena itu secara alami Widura memiliki pengetahuan Weda dan kebijaksanaan yang tinggi. Selama Batarayama dikutuk menjadi Widura, posisi hakim bagi roh-roh yang berdosa praktis kosong. Untuk itu, Aryama, pemimpin para leluhur, menggantikan posisi Batarayama sementara waktu. Ini dijelaskan dalam Veda Bhagavata Purana. Nasihat-nasihat Widura kepada Raja Dhritarashtra, dikenal sebagai Widura Niti, termuat dalam Veda Mahabharata bagian Udyoga Parwa, bab 33 hingga bab 40. Nasihat yang panjang ini adalah sebuah dialog filsafat, moral, dan agama universal kelas tinggi yang cocok diterapkan umat manusia dari golongan, ras, dan keyakinan manapun. Dalam video ini, tidak semua nasihat Widura kami cantumkan. Dari 7 bab itu, kami mengambil beberapa kutipan yang kiranya dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Sifat memaafkan menundukkan segalanya di dunia ini. Apa yang bisa dilakukan orang jahat terhadap orang yang selalu membawa sifat memaafkan dalam dirinya sebagai pedang? Dia yang tidak memahami kitab suci tetapi angkuh, yang miskin tetapi sombong,
dan yang menghidupi diri dan sanak keluarganya dengan cara-cara yang tidak baik adalah orang bodoh. Di dunia ini seseorang bisa menjadi orang baik dengan melakukan dua hal saja, tidak berkata-kata kasar dan menghindari pergaulan yang buruk. Ada 3 jenis orang yang tidak boleh ditinggalkan, yakni pengikut setia, orang yang memohon belas kasihan, dan orang yang telah berlindung di rumahmu. Ada 4 hal yang bisa terjadi dalam waktu sangat dekat: kehendak Tuhan, pemahaman bagi orang yang pandai, sifat tunduk hati orang yang bijak, dan kehancuran bagi para pendosa. Wahai Raja, ada 5 penerang yang harus dipuja dan dihormati setiap hari: Ayah, Ibu, Api Suci, Tuhan Sri Krishna, dan Guru Kerohanian. Kemanapun engkau pergi, 5 orang ini akan selalu mengikutimu: teman sejati, musuh bebuyutan, orang-orang yang netral, orang yang menawarkan bantuan, dan orang yang memohon perlindungan kepadamu. 6 hal yang harus dihindari seseorang jika ingin mencapai kesuksesan: banyak tidur, mengantuk, rasa takut, kemarahan, kelambatan, dan menunda waktu. 6 orang ini tidak bisa dipercaya: guru yang tidak memahami kesimpulan Weda, pendeta yang tidak mempelajari kitab suci Weda, pemimpin yang tidak bisa melindungi bawahannya, istri yang kata-katanya kasar, gembala yang tidak mau menggembalakan sapi, dan tukang cukur yang ingin menjadi petapa di hutan. 6 sifat baik yang tidak boleh dilupakan umat manusia, yakni kejujuran, kedermawanan, kedisiplinan, cinta kasih, sifat memaafkan, dan kesabaran. 6 sumber kebahagiaan di dunia, yakni harta benda yang melimpah, kesehatan, istri atau suami yang berkata-kata lemah lembut, putra atau putri yang penurut, dan kecerdasan. Ada 6 orang yang melupakan utang. Yang pertama, murid yang telah lulus lalu melupakan gurunya. Orang yang sudah menikah yang melupakan ibunya. Orang yang hasratnya telah terpuaskan dan melupakan seorang wanita. Orang sukses yang melupakan orang yang dulu membantunya. Penumpang perahu yang melupakan perahunya ketika turun. Dan pasien sembuh yang melupakan dokternya. Ada 8 gejala kehancuran seseorang. 1. Membenci para orang suci. Yang kedua, berdebat dengan orang suci. Yang ketiga, mengambil milik orang suci. Yang keempat, membunuh orang suci. Yang kelima, mencaci maki orang suci. Yang keenam, marah jika mendengar orang suci dipuji. Yang ketujuh, melalaikan orang suci yang hadir dalam suatu acara. Dan yang terakhir, marah ketika orang suci meminta sesuatu darinya. 8 ramuan kebahagiaan di dunia ini: bertemu teman dekat, kekayaan yang meningkat, memeluk anak, hubungan suami istri, mengobrol dengan kawan di waktu yang tepat, kemajuan seseorang yang berada di pihaknya, mendapatkan apa yang diinginkannya, dan penghormatan dari masyarakat. Ada 8 hal yang meningkatkan martabat seseorang: kebijaksanaan, status kelahiran, pengendalian diri, pendidikan, kekuasaan, tata cara berbicara, memberi hadiah sesuai kemampuan, dan rasa terima kasih. Pengetahuan tentang jati diri, kemantapan hati, kesabaran, bakti kepada Tuhan, menghormati orang-orang suci, memberi nasihat, dan gemar memberi dana punya atau berderma, semua sifat itu bukan milik orang murahan. Sangat sulit berbicara dalam waktu yang lama dengan orang lain, namun masih enak didengar dan penuh makna. Mabuk-mabukan, iri hati kepada suatu kelompok masyarakat, perselisihan dalam rumah tangga, perceraian, pertikaian, mengkudeta pemerintah yang sah, semua itu adalah perbuatan berdosa yang harus dihindari. Mana teman dan mana musuh terlihat tatkala seseorang berada dalam bahaya dan kesulitan. Korban suci, pendidikan, kedermawanan, pertapaan, kejujuran, sifat memaafkan, cinta kasih, dan kesucian adalah 8 jalan kebajikan. 4 yang pertama bisa dilakukan dengan berpura-pura, namun 4 yang kedua hanya ada pada mereka yang benar-benar berhati mulia. Perbuatan berdosa yang dibiarkan akan melenyapkan kecerdasan. Orang yang kecerdasannya sudah hilang akan melakukan lebih banyak dosa lagi. Yang tidak boleh dibunuh adalah para brahmana, sapi, wanita, anak-anak, orang lanjut usia,
dan makhluk yang memohon belas kasihan. Demikianlah butir-butir nasihat kebijaksanaan dari Widura kepada kakaknya Dhritarashtra. Butir-butir kebijaksanaan ini, yang dikenal sebagai Widura Niti, adalah butir-butir kebijaksanaan universal yang bisa diikuti oleh seluruh umat manusia, terutama dalam keadaan dunia yang semakin carut-marut di masa kini. Semoga apa yang Sri Widura nyatakan dalam kitab suci Veda Mahabharata bisa memberikan penerang bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang semakin gelap di zaman Kali Yuga. Nantikan video-video lain hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Maham Bodhistire Kanaka Ruchire Nilashikare Vasantrasadanta Sahaja Balabhadrena Balina Subhadramadhyasta Sakala Suraseva Vasarado Jagannatha